Oke, Dokter Mutan, kalau mau download silabusnya, download. Woi, ada Direktur Klarus datang. Pak Ketua, kalau mau download dulu di tini.cc silabus 14 Mei ada sebuah file TXT di sana. Download TXT-nya. Kalau mau ikut pelatihan, kalau mau gabung aja nggak apa-apa, mau party di sini. Hari ini kita bakal coba bagaimana mendapatkan informasi lokasi seseorang hanya dengan menggunakan HP. Sudah, sekarang mari kita mulai pelatihannya. Dan kalau kita perhatikan dari tadi, pelatihan itu sudah dimulai, demonya sudah dimulai di awal. Kalau kalau saya buka sekarang, saya bisa mengetahui udah ada berapa orang ya. Ada 27 orang yang ngeklik link saya. Oh, ada yang pakai yang dari Dallas nih. Bentar, saya sembunyikan botnya dulu. Sana ada yang dari Sleman, dari Mataram. Asik nih. Ya ini data semua. Cukup pakai HP aja. Indonesia, United States, ada yang dari Bogor. Sopo sing dari Sleman nih. Kita bisa cek ke no referer ya. Digital Ocean, wow, pakai Telkom, Wireless Indonesia, more info. More info. Oh, ini yang United States pakai Mali G37, pakai Oppo F9. Siapa yang pakai F9 nih? Wah, dahsyat nih. Oppo F9, bro. Hmm, hmm, kelihatan lah. Ini ada yang pakai iOS 1331. Wah, kalau yang pakai iOS ini berarti akun manajer ini. Sama IP-IP-nya kelihatan. Mantap, mantap. Mancing mania mantap. Ini alamat yang mau kita samarkan. Grabify link, itu trackernya, tiny.cc, itu untuk menyamarkan URL-nya. Kemudian wiggle.net, itu nanti kita bahas wiggle.net itu apaan. Yang penting kita tahu dulu caranya ya. Nah, cara untuk melakukan ini itu sebenarnya gampang banget. Kalau kita mau menjebak seseorang, misalkan lewat WhatsApp nih, kita mau nge-track orang pakai WhatsApp. Kita ambil sebuah gambar di internet misalkan, URL-nya aja kita ambil, URL Facebook apalah begitu. URL Facebook-nya kita buka, kita kopikan URL Facebook-nya itu ke situs grabify.link. Gampang banget tuh, cuma buka grabify.link. Nah, URL gambar itu misalnya di Facebook kita paste di sana. Kita paste di sana, baru linknya kita kasihin ke dia. Begitu dia membuka link itu, dia bakal dilempar ke halaman Facebook, ke halaman gambar atau apapun. Tapi posisinya dia udah kita dapatin semua. HP-nya apa, banyak lognya lah yang bisa kita dapatin. Kan banyak orang yang waspada dengan ini, pakai grabify.link. Makanya kita mask lagi URL-nya. Kita tutupin lagi URL-nya sekali pakai tiny.cc atau URL shortener yang lain. Dulu orang biasanya pakai go.gl, tapi itu udah ditutup sama layanan Google sekarang. Itu terpercaya banget kalau kita masking URL pakai itu. Gak bakal ketahuan itu dari mana. Kayak gitu. Jadi bagaimana supaya orang itu ngeklik link yang kita kasih? Nah, misalkan paling gampang itu pakai Facebook ya. Jadi ada gambar di Facebook. Pertama kirimin dulu link di Facebooknya. Di copy, di paste. Tapi link yang rusak. Jangan link yang bagus. Jangan link yang benar lah ya. Nah, itu dikirimin ke orangnya pakai WhatsApp. Orangnya kan bakal buka tuh. Terus dia bilang, ini linknya nggak bisa dibuka nih. Oh, nggak bisa dibuka ya? Ya udah bentar deh, gue upload gambar screenshotnya di tempat lain ya. Nah, gambar screenshotnya itu jebakannya. Nggak ada yang mau nanya nih, bener gak ada yang mau nanya? Udah jelas semua. Kalau dia pakai VPN, gimana? Kalau dia pakai VPN, yang kedetek itu alamat VPN-nya. Nggak bakal kedetek dia pakai apa, Steph. Rahasia kurusnya apa? Rahasia kurusnya adalah, apa ya? Nggak tahu. PC saya pakai RTX 2080, kok main Minecraft masih kotak-kotak. Mohon pencerahannya. Ya karena Minecraft itu kotak-kotak anjir. Kalau linknya dibuka di private browser, tetap kedetek IP-nya apaan, jadi nggak ngaruh. Satu-satunya yang bisa itu cuma pakai proxy atau VPN. Makanya bakal tulisannya muncul kayak gini, this IP might be VPN or proxy. Nah, yang kayak gitu itu nggak bisa kedetek tuh. Dulunya sebelum ada service kayak gini, biasanya kita bikin sendiri. Kita harus punya web server, baru habis itu kita pasangin script untuk tracking cookies, tracking cache, segala macam. Tapi kalau ya zaman now udah bisa langsung instan, bahkan ada analisanya. Ketahuan lokasi spesifiknya itu jadi kayak gini. Nah ini dia. Kita kalau misalnya mau tahu lokasi spesifik,
Itu caranya adalah ngelihat dia itu connect-nya pakai apa. Biasanya misalkan satu biji ini yang nomor 3. Kita lihat di halaman 2 dulu deh. Kita lihat dulu di halaman 2 ya. Ini caranya untuk nge-track. Spesifik nggak bisa ketahuan kalau kayak gitu. Kita harus pakai otak untuk spesifik. Kadang-kadang di bagian ISP-nya, kalau kita lihat itu bukan ISP, tapi dia pakai public internet. Kalau public internet namanya kan ada tuh. Nama akses point public internetnya. Itu kita beruntung banget kalau dapat yang kayak gitu. Kalau kita dapat yang namanya, kita tinggal buka sebuah situs yang namanya itu nomor 3 kalau di silabus, itu wiggle.net. Di wiggle.net, kalau saya buka ya, saya buka wiggle.net, itu ada semacam database hotspot di seluruh dunia. Kita tinggal cari aja yang namanya sesuai. Jadi kita bisa tahu minimal lokasinya di sana karena dia connect lewat sana. Tuh, ada namanya. Mart TW01 di Medan Merdeka nih, Direct X9, KW berapa, segala macam. Wimart. Kita tahunya dari sana. Di sana ada BSS ID-nya, data range-nya, lokasinya. Jadi kalau kita dapat yang spesial, mantap. Itu cara pertama. Cara kedua nih ya. Kalau kita sudah dapat IP-nya, kadang-kadang IP ini IP modem nih. Dicobain aja satu-satu, dibuka pakai browser. Kalau udah dapat IP modemnya, kamu bisa ngapain aja. Oke-okean lah. Oke-okean. Apalagi ya? Ya itu pakai wiggle.net untuk ngelihat networknya di mana, baru IP-nya dibuka satu-satu. Tapi biasanya untuk kalau misalnya ada kejahatan, IP sama lokasi, IP sama waktu itu sudah cukup untuk biaya penyelidikan polisi, untuk dilaporkan ke polisi itu udah cukup. Kalau misalnya ada kejadian, kita bisa melaporkan berdasarkan IP, ISP, waktu kejadian, timestamp-nya di sana, bukti bahwa itu memang dibuka oleh penjahat yang kita laporkan. Begitu itu sudah kebuka, kita kasih datanya ke polisi. Polisi bisa mendapatkan exact location-nya dari ISP. ISP langsung tahu itu exact location-nya di mana berdasarkan data itu. Jadi bisa dicari orangnya yang mana. Gitu kira-kira. Kita harus hati-hati dalam melihat link yang diberikan oleh seseorang ke kita. Kalau dia bilang fotonya ada di Facebook, ya sudah, harus bisa dibuka di Facebook. Kalau dikasih link yang lain, yang selain alamatnya Facebook, jangan pernah dibuka. Jangan pernah dibuka. Nah, ada caranya satu lagi, Grabify itu membuat kita bisa untuk begini. Misalkan saya ngirim sebuah email. Saya ngirim sebuah email ke, katakanlah salah satu akun manajer perusahaan saingan lah. Selama dia membuka otomatis gambar di email tersebut, saya bisa tahu, saya bisa dapat data yang sama dengan ngebuka link. Itu fiturnya ada. Dan Invisible Image Logger. Ya, selamat mencoba ke pasangan masing-masing. Selamat mencoba. Nah, ini ada Grabify IP Logger. Ya kan? Lock. Nah, kalau kita tahu, email itu kan bisa dikirim dengan formatnya HTML. Jadi kita bisa mengirimkan kode gambar seperti ini ke dalam email, dan begitu emailnya dibuka, dan kebetulan fitur autoload-nya itu dinyalain, autoload image pada mail client-nya itu dinyalain, kita bisa dapat informasi kayak gini. Itu pakai Invisible Image Logger. Check. Bener nggak tuh? Memang capture misalnya. Nah, ini udah dapat nih linknya. Ini di copy, baru dikasihin images, IMG. Kalau HTML-nya itu script IMG, Ctrl V, IMG. Nah, udah, ini dimasukin aja di dalam HTML-nya, di dalam body HTML-nya kayak gini. Di dalam body email, biar dibuka sama target, kira-kira seperti itu. Misalnya suatu saat kita dikasih link ya, link yang tadi lah. Misalkan saya dikasihin tini.cc silabus 14 Mei. Saya mau memeriksa apakah ini benar apa enggak. Ini linknya kemana sih sebenarnya? Ada yang namanya di dunia ini URL expander, URL expander. Jadi kita bisa tahu sebuah link yang disingkat-singkat itu larinya kemana. Dia nge-unsort dan aman. Jadi kita nggak perlu buka, kita bisa lihat URL aslinya itu kemana. Kalau kita expand, wah, ini larinya ke Grabify. Di Grabify, kalau kita sudah bikin link, kita masih bisa mengatur yang macam-macam lah untuk penjebakan ini. Kita bisa ganti domainnya, bukan pakai Grabify, itu ada banyak yang lain.
selain Grabify. Kemudian extensionnya, ujung filenya namanya apa? Misalnya kita mau pura-pura ini adalah sebuah gambar, udah kita kasih JPEG aja, kameranya kan berubah di atas ini. Kita bisa kasih path, misalnya biar biar oke gitu, film, film, film PHP, ID apa? Ini ID-nya diganti, film itu biasanya MP4. Nah, nanti jebakannya kayak gini. Ini ada nih film bokep, yuk kita nonton bokep yang terbaru Indonesia Hot. Kan kebiasaan orang ngasih URL tuh kayak gitu tuh. Nah, oh ya satu lagi URL X-ray itu bisa tuh pakai itu. Luar biasa ini Mas Sektet ini adalah seorang hacker. Kita putar dulu satu lagu dari Johnny Jono, Joget Cinta Terbaik Pesawat Jember. Selamat mendengarkan semua. Selamat malam dari ketinggian berapa ini gak jelas di tengah corona, di tengah pandemi. Kita semoga masih diberikan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Selamat malam. Link step by stepnya ditunggu, ada step by stepnya. Itu ada di profile saya, di silabus sudah dijelaskan. Cinta padamu. Oke semua. Kayaknya sampai di situ saja dulu hari ini. Terima kasih banyak telah hadir di acara pelatihannya Clarus ya. Pelatihan internal yang eksternal. Aku cinta kalian semua. Dan semoga kita bisa lolos dari pandemi COVID-19. Jangan mudik dulu, apapun yang terjadi, stay at home. Jangan kemana-mana. Selamat malam semua. Kalian semua luar biasa. Terbaik pokoknya. Selamat malam.